البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. ومن أوهامه في هذا الحديث قوله ابن أخيه، وصواب أنه ابن عمه. Naam. Baik. Pada lafaz ini huwa wa ibnu akhihi. Yang benar yaitu apa? Wa shawab ibnu ammihi min ba'id. Wa huwa Abdullah ibnu Amr ibnu Haram al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi lafaz yang sahih apa? Huwa wa ibnu ammihi. Wa Amr bin Jamuh huwa ibnu Zaid bin Haram al-Ansari. Wal wahmu tsani alladhi waqa'a fihi huwa dzikruhu li dafnil maula ma'ahuma fi qabrin wahid wa lam yutabi'hu alaihi ahad, falladhi fi sahih annahuma dufina ma'an dunal maula. Naam. Wa alaihi ahlus siyar wal maghazi kabni Ishaq wa Malik wal Waqidi. Tapi berarti dalam riwayat tadi pada Musnad Ahmad ada yang perlu dibetulkan, bahwasanya yang dikubur bersama dengan Amr bin Jamuh hanya apa? Hanya ibnu ammih, yaitu siapa? Abdullah ibnu Amr ibni Haram, bapaknya Jabir. Dan kedua maula yang dalam riwayat ini ikut dikuburkan dalam satu kubur ini tidak benar juga, karena dalam riwayat sahih yang dikuburkan bersama dalam satu kubur adalah Amr bin Jamuh dan siapa? Bapaknya Jabir. Ini yang dikubur dalam satu kubur di situ. Yang kemudian pada riwayat dalam As-Sahih, Jabir setelah beberapa waktu, berapa hari? Berapa hari mengeluarkan 6 jenazah bapaknya untuk dipisahkan dan tidak mendapati sedikit pun apa? Bekas, dalam artian semuanya masih utuh. Berapa hari? Telah lewat berapa, Abu Zaid? 6. Selama 6 bulan kemudian dipisahkan. Dan dari sisi musahara ikhwani fillah, Amr bin Jamuh ini adalah suami dari saudari bapaknya Jabir. Yaitu Hindun bintu siapa berarti? Bintu Amr bin Haram. Ini hubungan kekeluargaan antara Amr bin Jamuh dan Abdullah ibnu Amr. Di antara keutamaan beliau juga diriwayatkan bahwasanya beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mutabassiman, dalam keadaan tersenyum. Dan ini kemuliaan, isyarat tentang keselamatan beliau dan pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Walhamdulillahirabbil alamin. من يقرأ؟
Athar hasil athara akhar. Yang sahih, hadis yang sahih yang dihafal. Ada 2 hadis sahih kemarin. Itu anfa. Hadis siapa? Hadis Abdullah bin Amr, man samata naja. Kemudian yang kedua apa? Hadis Ubadah bin Samit an Muadz bin Jabal. Atau langsung mengatakan hadis Muadz bin Jabal boleh. An Muadz bin Jabal, qulu khairan tagnamu wasqutu an syarrin taslamu. Hatu. Man yaqra? Taib akhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan keutamaan sahabat yang mulia, yaitu Abu Talhah radhiyallahu anhu. Ansari atau muhajirin? Minal ansar atau minal muhajirin? Indak Aba Muhammad? Minal ansar. Baik. Apa keutamaan yang kemarin disebutkan tentang beliau? Indak ya Afiq. Nah, suara beliau di tengah-tengah pasukan lebih bagus daripada 1000 orang laki-laki. Dari sisi apa? Dari sisi dampaknya terhadap pasukan tersebut. Di antara keutamaan beliau yang lain apa? Indak ya Hudzaifah. Orang kaya bukan keutamaan. Apalagi cuma kaya orang. Apa? Kekayaan menjadikan keutamaan bagi pemiliknya kapan? Nah, beliau seorang yang bersemangat dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, beliau jadikan sebagai sarana untuk beramal, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah ikhwani fillah, harta bisa membawa pemiliknya kepada kemuliaan. Adapun sekedar kekayaan saja, maka kekayaan itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs. Ini hakikat kekayaan, bukan banyaknya harta. Dalam hadis yang lain yang lebih jelas lagi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, dalam riwayat wala amwalikum.
Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, harta-harta kalian, tapi yang dilihat adalah hati-hati kalian dan amalan kalian. Baik, sekarang kita masuk pada poin yang ke-538. Indah ya Rifki, Iqra. Pincang. Baik, nah. Man huwa alladhi dufina ma'a walidi Jabirin fi qabrin wahid wa kana bihi arjah. Baik, berarti wa kana bihi arajuh. Nah. Man huwa alladhi dufina ma'a walidi Jabirin fi qabrin wahidin wa kana bihi arajuh. Siapa itu yang dikubur bersama dengan bapaknya Jabir, yaitu apa? Abdullah, dalam satu kubur, dan adalah beliau saat itu dalam keadaan apa? Pincang. Baik, maka nabihi arajuh, dan adalah pada diri beliau ada kepincangan. Wal jawab Amr ibn al-Jamuh radhiyallahu anhu. Beliau adalah Amr ibn al-Jamuh. Wa dalilu hadits Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Ata Amr bin Jamuh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita in qataltu fi sabilillah hatta uqtala amshi bi rijli hadhihi sahihatan fil jannah wa kanat rijluhu arja. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am faqataluhu yawma Uhudin huwa wa ibnu akhihi wa maulan lahum. Famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ka'anni anzuru ilaika tamshi birizrika hadhihi sahihatan fil jannah. Fa'amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima wa bimaulahuma faj'alu fi qabrin wahid. Dalilnya yang menunjukkan bahwasanya Amr bin al-Jamuh radhiyallahu anhu dikubur bersama dengan Jabir bersama dengan bapaknya Jabir, yaitu Abdullah bin siapa? Bin Amr bin Haram. Taib dikubur dalam satu kubur, yaitu hadis Abi Qatadah tentang kisah wafatnya Amr bin al-Jamuh. Dan Amr bin al-Jamuh ikhwani fillah, seorang sahabat yang mulia dari kalangan Ansar. Sebelum masuk Islam dikenal dengan kedermawanan yang sangat, termasuk di kalangan pemuka Ansar. Merupakan sayyid bagi mereka. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada Ansar, ikhwanillah, man sayyidukum? Siapa sayyid kalian wahai kaum Ansar? Maka kaum Ansar kemudian menyebutkan faqalu al-Jadd ibnu Qais ala bukhlin fi. Sayyid kami adalah al-Jadd bin Qais, bersamaan dengan sifat kebakhilan yang ada pada dia. Yang ditanya ini khusus berhubungan dengan Bani Salimah. Dan Bani Salimah diantara kaum Ansar. Man sayyidukum ya Bani Salimah? Siapa sayyid kalian wahai Bani Salimah? Maka mereka mengatakan al-Jadd bin Qais ala bukhlin fi.
Faqala alaihi salatu wassalam, wa ayyu da'in adwa minal bukhl, bal sayyidukum al-ja'dul abyad Amr ibn al-Jamuh. Nah, dan penyakit apa yang lebih parah daripada kebakhilan? Penyakit apa yang lebih parah dari kebakhilan? Sehingga tidak pantas seorang yang bakhil untuk menjadi sayyid, menjadi pemuka bagi kaumnya. Dan sifat bakhil ikhwanifillah, sifat yang sangat hina, menunjukkan kepengecutan pada pemiliknya. Makanya seperti ini tidak pantas untuk memimpin suatu kaum. Makanya Rasulullah SAW kemudian katakan, bahkan sayyid kalian adalah al-ja'dul abiyad, yaitu Amr ibn al-Jamuh. Walaupun dari sisi fisik beliau apa? Ada kecacatan karena apa? Pincang. Ini setelah beliau masuk Islam. Dan mengenai kisah masuk Islamnya beliau, ikhwanifillah, disebutkan dalam tarikh, yaitu kisah apa? Bagaimana sang putra mengusahakan dengan apa? Dengan hikmah agar bapaknya bisa mengenal Islam. Dan ini butuh dicontoh. Nah, siapa putra Amr ibn Jamuh? Mu'ad bin Amr bin Jamuh. Beliau telah masuk Islam lebih dahulu mendahului apa? Bapaknya. Dan bersama dengan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, mereka membuat siasat untuk bisa menyadarkan sang bapak. Dan biasa orang-orang dari kalangan bangsawan Arab yang memiliki kekayaan, mereka memiliki berhala khusus untuk mereka sendiri, mereka sembah. Dan dikisahkan untuk Amr bin Jamuh ini punya berhala khusus yang diberi nama Manaf. Maka ketika kedua Mu'ad ini mengusahakan untuk sang bapak sadar dan bisa mendapatkan hidayah untuk berislam, ini hikmah bagus ya kawan. Namanya orang tua kalau disuruh anaknya, ya abi masuk Islam, secara langsung biasanya ya nolak. Apalagi saat itu di awal-awal dakwah. Maka kedua Mu'ad itu menghampiri apa? Menghampiri berhala milik Amr. Ya, dicuri berhalanya, kemudian apa? Diletakkan di lubang yang di situ ada kotoran. Ya, Amr bin Jamuh mencari-cari, tidak ketemu-ketemu. Esok paginya sudah apa? Mendapati berhalanya di tempat najis. Akhirnya diangkat, dibersihkan, diberi minyak wangi, diletakkan lagi. Nah, besoknya lagi diulangi lagi. Nah, diletakkan di situ lagi. Nah, sampai bosan dan jangan jengkel, akhirnya diberi pedang. Nah, di pedang suruh apa? Membela sendiri. Kalau kamu memang punya kebaikan, nah silahkan apa? Silahkan jaga dirimu. Masa disembah terus-menerus, ternyata setiap hari ketemunya di tempat najis. Sudah diberi pedang, ternyata masih diambil, dimasukkan ke tempat najis, malah ditambah dengan bangkai anjing, sebagaimana disebutkan dalam sirah beliau. Akhirnya disitulah mulai apa? Fitrahnya mulai lurus, ikhwan. Kemudian baru sadar bahwasanya bagaimana bisa memberikan kemanfaatan kalau dia sendiri tidak mampu membela diri dari orang yang menganiaya dia. Nah, sesembahan dizalimi, dimasukkan ke tempat kotoran, tidak mampu membela diri, sudah diberi pedang, masih saja tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ini tidak pantas disembah. Hanya dengan sebab itu masuk Islam. Nah, masuk Islam. Karena apa? Fitrahnya sudah apa? Kembali normal. Kembali normal. Nah, bagaimana menyembah sesuatu yang tidak mampu memberikan kemanfaatan dan mencegah kemandaratan. Dan ini perlu dicontoh. Nah, untuk
mendakwai mereka-mereka dari orang-orang yang mungkin kedudukan lebih tinggi dari kita, orang tua, dan yang lainnya, butuh untuk kita menempuh taktik, menempuh cara. Demikian pula dalam pengingkaran suatu yang mungkar. Seorang ingin mengingkari orang tua, misalnya orang tua yang suka nonton TV. Diingkari secara langsung, sulit menerima. Tapi gunakan taktik, sehingga dia nonton tidak nyaman, atau bagaimana. Tempat antenanya dikendorkan atau bagaimana. Ada gambarnya tapi banyak semutnya. Lama kelamaan bosan sendiri. Atau dicopot itu sehingga nggak keluar gambarnya. Besok lagi bawa tukang servis misalnya, digitukan lagi, lama kelamaan bosan. Karena terkadang kalau langsung diingkari secara frontal sulit untuk menerima, apalagi dalam permasalahan seperti ini. Maka butuh hikmah, khonifillah. Dan yang kedua saya sudah coba, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah berhasil. Qala ata Amr bin Jamuh ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin Jamuh mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, apa pandanganmu? Ya Rasulullah, araita in qataltu fi sabilillah hatta uqtal amshi biridri hadhihi sahihatan fil jannah. Wahai Rasulullah, apakah apabila aku berperang di jalan Allah sampai aku terbunuh, aku akan berjalan dengan kakiku ini dalam keadaan sehat di surga? Dalam artian karena saat itu beliau pincang. Maka bertanya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku terbunuh di medan jihad, apakah kelak ketika di surga aku dibangkitkan dalam keadaan kaki yang sehat? Ini menunjukkan ikhwanifillah, mereka-mereka yang diuji dengan kepincangan ini merasakan bahwasanya itu sesuatu yang yang kurang, sesuatu yang tidak nyaman. Orang pincang sulit untuk berlari, tidak seimbang pada beberapa kondisi. Maka banyak-banyak bersyukur. Antum semua diberi kaki yang tegap, bisa berjalan, bisa berlari. Maka manfaatkan kaki tersebut. Perbanyak langkah menuju ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di antara sebesar-besar kesyukuran ia menggunakan kaki ini pada ketakwaan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wa kanat rijluhu arja, ini keterangan bahwasanya kondisi Amr bin Jamuh saat itu kakinya adalah pincang. Kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, iya." Karena di surga tidak ada yang cacat. Tidak ada yang tua. Semuanya berumur sama, ikhwan. Umur muda dan dalam kondisi sempurna. Faqataluhu yauma Uhud, maka mereka yaitu orang-orang kufar membunuh beliau di peperangan Uhud. Huwa wa ibnu akhihi wa maulan lahum, yaitu yang terbunuh adalah bapak beliau dan anak saudaranya serta maula mereka. Baik. Dan pada kisah keinginan Amr bin Jamuh ikut pada peperangan Uhud, ikhwanifillah, sebenarnya sudah ditolak untuk ikut dalam perang Uhud. Kenapa? Karena beliau termasuk ma'dzurin.
termasuk sahabat yang diberi uzur. Kenapa? Karena a'raj, karena pincang. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal maridi haraj. Nah, apa? Laisa 'alal a'raji harajun. Baik. Ya. Mana yang lafadznya a'raj? Baik. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang-orang yang sakit ketika mereka apa? Ketika mereka tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sang putra menyarankan untuk tidak ikut berperang. Tapi karena sangat ingin menjadi apa? Para syuhada, menjadi orang yang mati syahid, beliau minta izin pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui keinginan yang sangat dari Amr bin Jamuh ini, ikhwan, akhirnya diberi izin. Nah, dan Amr bin Jamuh sangat gembira dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mati syahid. Di antara doa yang disebutkan dalam syiar, Allahumma rzuqni syahadah wa la taruddani ila ahli. Ya Allah, berikan rizki kepadaku kematian syahid dan jangan engkau kembalikan aku kepada keluargaku. Subhanallah. Ini angan-angan orang-orang yang beriman, angan-angan orang-orang yang menginginkan ketinggian derajat di sisi Allah, meminta rizki untuk mati syahid dan jangan dikembalikan kepada keluarga. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa beliau, sehingga beliau termasuk dari deretan orang-orang yang meninggal di peperangan Uhud. Famarra alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ka'anni anzuru ilaik tamshi birijlika hadhihi sahihatan fil jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati beliau, ikhwan, yaitu jenazah beliau, maksudnya yang sudah wafat. Maka Nabi mengatakan, seakan-akan aku melihat engkau sedang berjalan dengan kakimu ini dalam keadaan sehat di surga. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihima wa bimaulahuma faj'ilu fi qabrin wahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan untuk menguburkan keduanya, yaitu menguburkan apa? Menguburkan Amr bin Jamuh dan Abdullah bin Amr bin Haram bersama dengan maula keduanya, dikubur di satu kubur. Rawahu Ahmad fil Musnad wa qala muhaqqiqu Musnad Ahmad isnaduhu hasan min ajli Humaid bin Ziyad wa huwa wa in kana min lisani Muslim fihi kalam yunziluhu an utbatis sahih. Nah, pada